Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan proyek kami yaitu daftar pustaka dan kutipan. Next. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Gilang Ramadan dengan NIM 2023021016. Rona Sausan dengan NIM 2023-021-021. Nama saya Nimade Redasari dengan NIM 2023-021-007. Nama saya Naswa Aulia dengan NIM 2023-021-029. Nama saya Nur Sapitri dengan NIM 2023-021-015. Nama saya Rintaula Amara dengan NIM 2023-021-005. Saya Muhammad Fadil Suali dengan NIM 2023-021-030. Nama saya Akdan Ijlal Ibrizi dengan NIM 2023-021-006. Nama saya Pramudia Ramadan dengan NIM 2023-02-1004. Nama saya Andi Muhammad Alfarizi dengan NIM 2023-021-010. Pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan salah satu komponen penting yang harus ada dalam setiap karya ilmiah. Secara etimologis, daftar pustaka berasal dari dua kata, yaitu daftar yang berarti catatan atau susunan nama, dan pustaka yang berarti buku atau sumber tertulis. Dengan demikian, daftar pustaka dapat diartikan sebagai daftar atau catatan yang tentang sumber-sumber tertulis yang digunakan dalam penyusunan sebuah karya ilmiah. Menurut Sugiono tahun 2013, daftar pustaka adalah daftar yang berisi semua sumber yang dirujuk dalam penulisan karya ilmiah, baik dikutip secara langsung maupun tidak langsung. Sumber-sumber tersebut dapat berupa buku, artikel jurnal, makalah seminar, laporan penelitian, sumber internet, dan berbagai jenis publikasi lainnya. Daftar pustaka biasanya ditempatkan pada bagian akhir sebuah karya ilmiah dan disusun secara alfabetis berdasarkan nama belakang pengarang. Dalam sistem penulisan karya ilmiah Indonesia, istilah daftar pustaka umumnya digunakan untuk merujuk pada daftar semua sumber yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang dikutip secara langsung maupun tidak langsung. Istilah ini kadang-kadang dipertukarkan dengan daftar referensi atau bibliografi, meskipun secara teknis ketiga istilah tersebut memiliki perbedaan makna yang cukup signifikan dalam konteks penulisan ilmiah internasional. Pengertian kutipan. Kutipan merupakan salah satu teknik penulisan fundamental dalam penyusunan karya ilmiah. Secara umum, kutipan dapat didefinisikan sebagai pengambilan atau penggunaan pernyataan data, fakta, atau pendapat dari sumber lain yang kemudian dimasukkan ke dalam karya yang sedang ditulis. Penggunaan kutipan bertujuan untuk memperkuat argumen, mendukung pernyataan, atau menyajikan informasi yang relevan dari sumber-sumber yang telah ada. Dalam perspektif akademis, American Psychological Association atau APA tahun 2020 mendefinisikan kutipan sebagai penggunaan kata-kata, angka, data, atau gagasan orang lain dalam tulisan sendiri yang harus diakui dan disebutkan sumbernya secara jelas. Pengakuan ini penting untuk menghormati hak kekayaan intelektual penulis asli dan untuk memungkinkan pembaca memverifikasi informasi yang dikutip. Modern Language Association atau MLA tahun 2021 memberikan pengertian yang serupa, bahwa kutipan adalah penggunaan materi dari karya orang lain yang harus selalu disertai dengan atribusi yang tepat pada sumber aslinya. MLA menekankan pentingnya memberikan kredit yang tepat pada penulis asli sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi intelektual mereka. Sementara itu, Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008 dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kutipan sebagai pengambilan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau untuk memperkuat argumen dalam tulisan sendiri. Selanjutnya, fungsi daftar pustaka. Yang pertama, daftar pustaka berfungsi sebagai bukti kejujuran ilmiah dengan mencantumkan semua sumber yang digunakan. Penulis menunjukkan bahwa karya ilmiah didasarkan pada riset dan kajian yang dilakukan secara serius dan tanggung jawab. Hal ini merupakan cerminan dari integritas akademik yang harus dijunjung tinggi oleh setiap akademik.
Yang kedua, daftar pustaka berfungsi sebagai paduan bagi pembaca. Pembaca yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang topik yang dibahas dalam karya ilmiah dapat menggunakan daftar pustaka sebagai titik awal untuk mencari sumber-sumber primer yang relevan. Dengan demikian, daftar pustaka memfasilitasi penyebaran pengetahuan dan memungkinkan pembaca untuk melanjutkan kajian mereka sendiri. Yang ketiga, sebagai penghargaan terhadap penulis asli. Dengan mencantumkan nama penulis asli dan karya mereka dalam daftar pustaka, kita memberikan pengakuan atas kontribusi intelektual. Hal ini merupakan bentuk penghargaan yang etis dan profesional terhadap karya orang lain. Selanjutnya, daftar pustaka berfungsi untuk menghindari plagiarisme. Plagiarisme adalah penggunaan ide, data, atau karya orang lain tanpa memberikan atribusi yang tepat, yang merupakan pelanggaran serius dalam dunia akademik. Dengan menyusun daftar pustaka yang lengkap dan akurat, penulis terhindar dari tuduhan plagiarisme. Selanjutnya, fungsi kutipan. Kutipan berfungsi untuk mendukung dan memperkuat argumen. Dengan mengutip pendapat atau temuan dari para ahli atau penelitian sebelumnya, penulis dapat memperkuat argumen yang dikemukakan dan menunjukkan bahwa argumen tersebut didukung oleh bukti-bukti yang valid. Yang kedua, kutipan berfungsi sebagai landasan teoritis dalam karya ilmiah, terutama dalam bab tinjauan pustaka atau kajian teori. Digunakan untuk memaparkan teori-teori dan konsep-konsep yang menjadi landasan atau kerangka berpikir penelitian. Landasan teoritis yang kuat akan meningkatkan kualitas dan kredibilitas karya ilmiah. Terakhir, kutipan berfungsi untuk menunjukkan posisi penulis dalam diskursus ilmiah dengan mengutip dan merespon pendapat-pendapat dari berbagai ahli. Penulis dapat menunjukkan posisi atau sudut pandangnya dalam perdebatan ilmiah yang sedang berlangsung. Hal ini merupakan bagian penting dari kontribusi penulis terhadap pengembang ilmu pengetahuan. Selanjutnya, hubungan daftar pustaka dan kutipan. Daftar pustaka dan kutipan memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dalam sebuah karya ilmiah. Setiap kutipan yang digunakan dalam teks harus memiliki entry yang sesuai dalam daftar pustaka. Dan setiap entry dalam daftar pustaka harus merujuk pada sumber yang digunakan atau dikutip dalam teks. Hubungan ini merupakan prinsip dasar dalam penulisan ilmiah yang menjamin konsistensi dan verifikabilitas karya ilmiah. Menurut Z 2008, hubungan antara kutipan dalam teks atau in-text citation dan entry dalam daftar pustaka merupakan sistem referensi yang memungkinkan pembaca untuk melacak sumber-sumber yang digunakan oleh penulis. Sistem referensi ini berbeda-beda tergantung pada gaya penulisan yang digunakan, tetapi prinsipnya adalah sama. Setiap sumber yang dikutip harus dapat diidentifikasi dan dilacak oleh pembaca. Dalam praktiknya, konsistensi dalam teks dan entry dalam daftar pustaka merupakan salah satu aspek yang paling sering diperiksa dalam proses review karya ilmiah. Ketidakkonsistenan antara keduanya, misalnya adanya kutipan dalam teks yang tidak ada entry daftar pustakanya atau adanya entry daftar pustaka yang tidak ada kutipannya dalam teks, merupakan kesalahan yang harus dihindari dalam penulisan karya ilmiah. Selanjutnya, jenis-jenis kutipan. Yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung adalah pengambilan pernyataan dari sumber asli secara kata per kata atau verbatim, tanpa mengubah satupun kata dari teks aslinya. Kutipan langsung digunakan ketika penulis ingin menyampaikan suatu pernyataan dengan tepat seperti yang ditulis oleh pengarang aslinya. Misalnya karena kata-kata tersebut sangat penting, akurat, atau memiliki makna yang tidak dapat diungkapkan dengan cara lain. Yang kedua, kutipan tidak langsung atau parafrase. Kutipan tidak langsung atau parafrase adalah pengungkapan kembali isi atau gagasan dari sumber asli dengan menggunakan kata-kata dan gaya bahasa penulis sendiri tanpa mengubah makna atau substansi dari sumber aslinya. Berbeda dengan kutipan langsung, parafrase tidak menggunakan tanda kutip dan tidak harus mengikuti kata per kata dari sumber aslinya. Yang ketiga, kutipan sekunder. Kutipan sekunder adalah pengutipan dari sumber yang tidak diakses secara langsung oleh penulis, tetapi dikutip melalui sumber lain yang telah mengutip sumber asli tersebut. Misalnya, ketika penulis mengutip pendapat Smith
1990 yang ditemukan dalam buku yang ditulis oleh Jonas 2015, maka Smith 1990 merupakan sumber primer asli yang dikutip secara sekunder melalui Jonas 2015. Yang keempat, kutipan elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, kutipan dari sumber-sumber elektronik semakin umum digunakan dalam karya ilmiah. Sumber-sumber elektronik yang sering dikutip mencakup artikel dari jurnal online, buku digital atau e-book, halaman website, blog akademik, podcast, video online, posting media sosial, dan berbagai jenis konten digital lainnya. Penulisan kutipan dari sumber elektronik pada dasarnya mengikuti prinsip yang sama dengan kutipan dari sumber cetak. Namun dengan tambahan informasi yang spesifik untuk sumber digital, seperti URL atau Uniform Resource Locator, atau DOI, Digital Object Identifier, serta tanggal akses. DOI lebih diutamakan dari URL karena DOI bersifat permanen dan tidak berubah, sedangkan URL dapat berubah sewaktu-waktu. Selanjutnya, cara penulisan kutipan yang benar. Penulisan kutipan dalam gaya APA, American Psychological Association. Gaya APA adalah salah satu gaya penulisan yang paling banyak digunakan dalam bidang ilmu sosial, psikologi, pendidikan, dan kesehatan. Dalam gaya APA, kutipan dalam teks in-text citation menggunakan sistem penulis tahun, author date system, yang berarti setiap kutipan dalam teks harus menyertakan nama belakang pengarang dan tahun publikasi. Untuk kutipan langsung dalam gaya APA, formatnya adalah nama belakang pengarang, tahun halaman, nomor halaman. Contoh, Sugiono 2013 halaman 15, atau dapat juga ditulis dalam narasi Sugiono dalam kurung 2013 halaman 15, menyatakan bahwa titik-titik. Untuk kutipan tidak langsung atau parafrase, nomor halaman tidak wajib dicantumkan, tetapi sangat dianjurkan. Dalam kurung Sugiono 2013 atau Sugiono dalam kurung tahunnya 2013 berpendapat bahwa titik-titik. Untuk karya dengan dua pengarang, sebutkan keduanya setiap kali karya tersebut dikutip. Dalam kurung Arifin dan Tasai tahun 2008. Untuk karya dengan tiga pengarang atau lebih, gunakan format et al yang berarti dan kawan-kawan dalam bahasa Latin. Atau dalam kurung Creswell et al. 2014. Untuk karya tanpa pengarang yang dapat diidentifikasi, gunakan beberapa kata pertama dari judul karya, cara menulis 2019. Yang kedua, penulisan kutipan dalam gaya MLA, Modern Language Association. Gaya MLA banyak digunakan dalam bidang humaniora, bahasa, dan sastra. Dalam gaya MLA, kutipan dalam teks menggunakan sistem penulis halaman atau author page system, yang berarti setiap kutipan harus menyertakan nama belakang pengarang dan nomor halaman dalam tanda kurung di akhir kalimat yang dikutip. Contoh penulisan kutipan dalam gaya MLA, karya ilmiah yang baik selalu mencantumkan sumber dengan benar. Dalam kurung Kiraf 73, atau dalam narasi Kiraf berpendapat bahwa penulisan yang baik harus memperhatikan sumber rujukan dalam kurung 73. Untuk karya dengan dua pengarang, dalam kurung Arifin dan Tasai 45. Untuk karya dengan tiga pengarang atau lebih, Sugiono et al. 102. Yang ketiga, penulisan kutipan dalam gaya Chicago. Gaya Chicago atau Turabian banyak digunakan dalam bidang sejarah, ilmu sosial, dan humaniora. Gaya ini memiliki dua variasi utama, yaitu catatan bibliografi yang menggunakan catatan kaki atau akhir untuk kutipan, dan penulis tanggal yang mirip dengan gaya APA. Dalam sistem catatan bibliografi, kutipan pertama dari sebuah sumber ditulis secara lengkap dalam catatan kaki. Misalnya, Goria Keraf, komposisinya itu ND Nusa Indah 2004. Untuk kutipan berikutnya dari sumber yang sama dapat digunakan format singkat seperti Keraf, komposisi, 75, atau menggunakan singkatan Latin IBIT jika sumber yang sama
dikutip berturut-turut seperti IBIT, 76. Selanjutnya, penulisan kutipan dalam karya ilmiah berbahasa Indonesia. Dalam penulisan karya ilmiah berbahasa Indonesia, umumnya digunakan format yang mengacu pada gaya APA dengan beberapa penyesuaian. Kutipan dalam teks biasanya menggunakan format nama belakang, pengarang, tahun, lalu halaman. Untuk kutipan langsung, itu nama belakang pengarang, tahun. Untuk kutipan tidak langsung. Contohnya itu menurut Sugiono 2013.2.15. Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, atau dalam format lain. Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sugiono 2013.2.15. Selanjutnya, gaya penulisan daftar pustaka. Yang pertama, gaya APA. Gaya APA adalah sistem referensi yang dikembangkan oleh American Psychological Association dan pertama kali dipublikasikan pada tahun 1929. Edisi terbaru, yaitu edisi ke-7, diterbitkan pada tahun 2019. Gaya APA banyak digunakan dalam ilmu sosial, psikologi, pendidikan, bisnis, dan ilmu kesehatan. Dalam gaya APA, format dasar untuk buku adalah nama belakang, inisial nama depan, atau tahun, judul buku, atau edisi jika bukan edisi pertama. Nama penerbit, DOI, atau URL jika ada. Contoh Sugiono dalam kurung 2013. Metode penelitian pendidikan, pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D dan alfa beta. Untuk artikel jurnal, nama belakang, inisial nama depan, dan nama belakang. Inisial nama depan, dalam kurung tahun, judul artikel, jurnal, volume atau nomor, halaman awal sampai halaman akhir. Contoh Wijaya, A, titik, dan Santoso, B, titik, tahun 2020. Analisis penggunaan kutipan dalam skripsi mahasiswa. Jurnal Pendidikan Bahasa 12 dalam kurung 2, 145 sampai 160. Yang kedua, gaya MLA. Gaya MLA adalah sistem referensi yang dikembangkan oleh Modern Language Association dan banyak digunakan dalam bidang bahasa, sastra, dan humaniora. Edisi terbaru, yaitu edisi ke-9, diterbitkan pada tahun 2021. Dalam gaya MLA, format dasar untuk buku adalah nama belakang, nama depan, judul buku, nama penerbit, tahun, contoh Sugiono, metode penelitian pendidikan, pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D, alfa beta, tahun 2013. Yang ketiga, gaya Chicago. Gaya Chicago atau Turabian adalah sistem referensi yang dikembangkan oleh The Chicago Manual of Style dan banyak digunakan dalam bidang sejarah, seni, dan ilmu-ilmu sosial. Gaya ini memiliki dua sistem, yaitu sistem catatan, bibliografi, dalam kurung notes, bibliografi, dan sistem penulis tanggal. Dalam sistem catatan bibliografi, format dasar bibliografi untuk buku adalah nama belakang, nama depan, judul buku, kota, penerbit, tahun, contoh Sugiono, metode penelitian pendidikan, pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D, Bandung, alfa beta, tahun 2013. Selanjutnya, gaya Harvard. Gaya Harvard adalah sistem referensi yang banyak digunakan di universitas di Inggris, Australia, dan berbagai negara lainnya. Mirip dengan gaya apa? Dalam penggunaan sistem penulis tahun author date, tetapi memiliki beberapa perbedaan format. Dalam gaya Harvard, format dasar untuk buku adalah nama belakang, inisial nama depan, tahun, judul buku, edisi jika bukan edisi pertama, penerbit, kota, contoh Sugiono tahun 2013. Metode penelitian pendidikan, pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D, alfa beta, Bandung. 5. Gaya Vancouver. Gaya Vancouver adalah sistem referensi yang banyak digunakan dalam bidang kedokteran dan ilmu kesehatan. Gaya ini menggunakan sistem penomoran numbered system, di mana setiap sumber diberi nomor sesuai dengan urutan kemunculannya dalam teks.
Dalam daftar referensi disusun berdasarkan urutan nomor tersebut. Dalam gaya Vancouver, format dasar untuk buku adalah nomor, nama belakang, inisial, judul buku, edisi, kota. Penerbit, tahun. Contoh 1 Sugiono. Metode penelitian pendidikan. Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung Alfabeta 2013. Unsur-unsur daftar pustaka. Daftar pustaka yang lengkap dan benar harus memuat semua informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menemukan sumber yang dirujuk. Unsur-unsur harus ada dalam daftar pustaka bervariasi, tergantung pada jenis sumbernya. Namun secara umum mencakup beberapa komponen yang berikut. A. Unsur-unsur daftar pustaka untuk buku. Yang pertama, nama pengarang atau editor. Yang kedua, tahun terbit. Yang ketiga, judul buku termasuk subjudul jika ada. Yang keempat, edisi. Yang kelima, nama penerbit. Yang keenam, kota terbit. Yang ketujuh, ISBN atau International Standard Book Number atau DOI untuk buku elektronik. B. Unsur pustaka. Unsur daftar pustaka untuk artikel jurnal. Yang pertama, nama pengarang artikel. 2. Tahun terbit. Yang ketiga, judul artikel. Yang keempat, nama jurnal. Yang kelima, volume jurnal. Yang keenam, nomor terbitan. Yang ketujuh, halaman artikel. Yang kedelapan, DOI atau URL untuk artikel elektronik. C. Unsur-unsur daftar pustaka untuk sumber internet. Yang pertama, nama pengarang atau penulis dalam web. Yang kedua, tahun publikasi atau tanggal terakhir diperbarui. Yang ketiga, judul halaman atau dokumen. Yang keempat, nama situs web atau organisasi pemilik situs. Yang kelima, URL lengkap. Yang keenam, tanggal akses, terutama untuk sumber yang dapat berubah. Contoh penulisan daftar pustaka dari berbagai sumber. Yang pertama, buku dengan satu pengarang. Format nama belakang, inisial depan, tahun, judul buku, subjudul jika ada. Penerbit, contoh Sugiono tahun 2013. Metode penelitian pendidikan. Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Yang kedua, buku dengan dua pengarang. Format, nama belakang, inisial, nama depan, dan nama belakang. Inisial, nama depan, tahun, judul, buku penerbit. Contoh, Arifin Z dan Tasai SA tahun 2008. Cermat berbahasa Indonesia, Akademika, Presindo. Yang ketiga, buku dengan 3 atau lebih pengarang. Format, nama belakang, inisial, dan nama belakang, inisial, tahun, judul buku, penerbit. Contoh, Creswell, JW, Klassen, AC, Plano Clark, L, dan Smith. AC tahun 2011. Best Practice for Mixed Method Research in the Health Science National Institutes of Health. Yang keempat, artikel jurnal dengan DOI. Format, nama belakang, inisial, tahun, judul artikel, nama jurnal, volume, nomor, halaman, https doi org xxx. Contoh, Wijaya A tahun 2020, analisis kesalahan penulisan daftar pustaka pada skripsi mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia. Yang kelima, artikel jurnal dari database online tanpa doi. Format, nama belakang, inisial, tahun, judul artikel, nama jurnal, volume, halaman, URL. Contoh, Santoso B 2019. Pentingnya penulisan daftar pustaka dalam karya ilmiah mahasiswa. Yang keenam, buku terjemahan. Format, nama belakang pengarang asli, inisial, tahun terbit, edisi yang digunakan. Judul buku yang diterjemahkan, inisial, nama depan penerjemah, nama belakang penerjemah. Trans, judul asli, penerbit. Karya asli diterbitkan tahun XXXXX. Contoh, Bandura A, 1997. Self-efficacy, the exercise of control. FJ Smith Trans. WH Freeman, karya asli diterbitkan 1986. Yang ketujuh, sumber internet, halaman web. Format, nama belakang, inisial, tahun, tanggal bulan, judul halaman atau dokumen, nama situs, web, URL. Contoh, Kemendikbud 2020 15 Maret, panduan penulisan karya ilmiah. Yang ke-8, skripsi, tesis, disertasi. Format, nama belakang, inisial, tahun, judul, jenis karya tulis,
nama institusi, nama database atau repository, URL contoh Rahayu S 2021. Analisis penggunaan kutipan dan daftar pustaka dalam skripsi mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Semarang. Skripsi Universitas Negeri Semarang. Selanjutnya, kesalahan umum dalam penulisan daftar pustaka dan kutipan. A. Kesalahan dalam penulisan kutipan. Pertama, kutipan langsung yang terlalu panjang. Terlalu banyak kutipan langsung mengurangi orisinilitas dan analisis penulis. Gunakan hanya jika kalimat asli sangat penting. Yang kedua, tidak mencantumkan nomor halaman untuk kutipan langsung. Dalam kutipan langsung, nomor halaman wajib dicantumkan agar pembaca dapat menemukan dan memverifikasi sumber asli dengan mudah. Hal ini juga merupakan aturan penting dalam banyak gaya penulisan ilmiah. Tidak parafrase yang terlalu mirip dengan sumber asli. Parafrase yang hanya mengganti beberapa kata dari sumber asli tanpa mengubah struktur kalimatnya dianggap sebagai plagiarisme, meskipun sumbernya dicantumkan. Parafrase yang baik harus benar-benar mengungkapkan kembali ide dari sumber asli dengan kata-kata dan struktur kalimat yang berbeda. Keempat, ketidakkonsistenan gaya kutipan. Penggunaan gaya kutipan yang beda dalam satu karya ilmiah merupakan kesalahan yang tersering terjadi. Setiap karya ilmiah harus menggunakan satu gaya kutipan secara konsisten dari awal hingga akhir. Lalu yang B, kesalahan dalam penulisan daftar pustaka. Pertama, jika tidak semua sumber yang dikutipkan dicantumkan dalam daftar pustaka. Semua sumber yang dikutip dalam teks harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Jika tidak, hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran etika akademik. Kedua, informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat. Informasi dalam daftar pustaka harus lengkap dan akurat, seperti nama pengarang, tahun terbit, penerbit, dan data lain yang diperlukan agar sumber mudah ditemukan. Ketiga, kesalahan urutan penulisan nama pengarang. Penulisan nama pengarang harus mengikuti format yang sesuai dengan gaya penulisan. Biasanya nama belakang diikuti nama depan atau inisial. Keempat, ketidakkonsistenan format penulisan. Format penulisan daftar pustaka harus konsisten, termasuk penggunaan tanda baca, penulisan tahun, dan susunan informasi. Yang kelima, mencantumkan sumber yang tidak dikutip dalam teks. Daftar pustaka hanya boleh memuat sumber yang benar-benar dikutip dalam teks, bukan sekedar sumber yang pernah dibaca atau dianggap relevan. Ya, selanjutnya analisis penggunaan kutipan dalam karya ilmiah. Penggunaan kutipan dapat mencerminkan kemampuan penulis. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa lebih sering menggunakan kutipan tidak langsung atau parafrase, tetapi banyak yang kurang tepat karena hanya mengganti beberapa kata tanpa mengubah struktur dan cara penyampaian ide. Kesalahan yang sering terjadi dalam penulisan kutipan meliputi tidak mencantumkan nomor halaman pada kutipan langsung, ketidakkonsistenan format kutipan, serta penggunaan kutipan sekunder tanpa penjelasan yang jelas. Hal ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih baik tentang aturan penulisan kutipan. Kutipan yang efektif harus memenuhi 3 kriteria utama, yaitu relevan dengan argumen, profesional sehingga tidak mendominasi tulisan, dan terintegrasi dengan baik dan dalam narasi teks. Selain itu, karya ilmiah juga perlu menggunakan sumber yang beragam seperti buku, jurnal, laporan penelitian, dan sumber primer lainnya agar menunjukkan kedalaman kajian literatur. Perkembangan teknologi digital membuat menggunakan sumber elektronik semakin meningkat, sehingga penulis perlu memahami cara mengutip sumber digital dengan benar. Berbagai aplikasi manajemen referensi seperti Mendeley, Zotero, EndNote, dan RefWorks dapat membantu mengelola kutipan dan daftar pustaka secara otomatis. Meskipun penulis tetap harus memahami prinsip dasar penulisan, kutipan, dan referensi. Selanjutnya, etika akademik dan plagiarisme. Etika akademik menekankan pentingnya penulisan kutipan dan daftar pustaka yang benar sebagai bentuk penghargaan terhadap karya orang lain dan untuk menjaga integritas ilmiah. Plagiarisme yaitu penggunaan karya tanpa menyebutkan sumber, merupakan pelanggaran serius yang dapat dikenai sanksi akademik maupun hukum. Bentuk plagiarisme meliputi penyalinan langsung, parafrase tanpa sumber, penggabungan beberapa sumber tanpa atribusi,
dan penggunaan ulang karya sendiri tanpa keterangan. Untuk menghindarinya, penulis harus memahami aturan kutipan, mencatat sumber dengan baik, dan dapat menggunakan aplikasi seperti Turnitin atau Authenticate. Penulisan kutipan yang benar tidak hanya mencegah plagiarisme, tetapi juga mendukung perkembangan ilmiah, pengetahuan, dan tradisi akademik yang sehat. Peran teknologi dalam manajemen referensi. Perkembangan teknologi informasi mempermudah pengelola referensi akademik melalui aplikasi seperti Mendeley dan Zotero. Mendeley membantu menyimpan, mengatur, dan membuat kutipan otomatis, sedangkan Zotero unggul dalam impor referensi langsung dari web dan pengelolaan berbagai jenis sumber. Selain itu, Google Scholar memudahkan pencarian artikel ilmiah dan impor referensi. Penggunaan aplikasi ini terbukti meningkatkan akurasi serta menghemat waktu penyusunan daftar pustaka hingga 40%. Meskipun penulis tetap perlu memahami dasar penulisan kutipan untuk memeriksa kemungkinan kesalahan hasil otomatis. Selanjutnya ada penulisan karya ilmiah di era digital. Era digital mempermudah akses literatur ilmiah melalui platform seperti Google Scholar, Scopus, dan Web of Science, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam mengelola banyak referensi dan memilih sumber yang relevan serta berkualitas. Muslich menekankan pentingnya literasi informasi, yaitu kemampuan mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara etis, termasuk dalam penulisan kutipan. Selain itu, munculnya format publikasi baru seperti preprint, blog, podcast, dan media sosial membuat gaya penulisan seperti APA dan MLA terus beradaptasi. Purnomosidi juga menyoroti meningkatnya risiko plagiarisme di era digital, sehingga integritas akademik menjadi sangat penting. Kesimpulan. Yang pertama, daftar pustaka dan kutipan merupakan bagian penting dalam karya ilmiah untuk menjaga integritas ilmiah, menghargai penulis asli, dan memudahkan pelacakan sumber. Yang kedua, jenis kutipan meliputi kutipan langsung, tidak langsung, sekunder, dan elektronik, yang masing-masing memiliki aturan penulisan berbeda sesuai gaya yang digunakan. Yang ketiga, gaya penulisan daftar pustaka. Yang umum digunakan adalah APA, MLA, Chicago, Harvard, dan Vancouver, serta harus diterapkan secara konsisten. Yang keempat, penulisan daftar pustaka harus memuat informasi yang lengkap dan akurat sesuai jenis sumber dan gaya penulisan. Yang kelima, kesalahan umum dalam penulisan kutipan dan daftar pustaka meliputi sumber yang tidak dicantumkan, informasi tidak lengkap, format tidak konsisten, dan parafrase yang terlalu mirip dengan sumber asli. Yang terakhir, penulisan kutipan dan daftar pustaka yang benar sangat penting untuk menghindari plagiarisme dan menjaga etika akademik. Saran. Mahasiswa perlu memahami aturan penulisan kutipan dan daftar pustaka sejak awal. Menggunakan aplikasi seperti Mendeley atau Zotero mencatat sumber referensi dengan baik, serta memeriksa kembali kelengkapan dan konsistensi penulisan sebelum karya dikumpulkan. Kedua, dosen dan tenaga pengajar perlu memberi perhatian lebih pada pembelajaran penulisan kutipan dan daftar pustaka melalui materi, penilaian, dan umpan balik yang jelas kepada mahasiswa. Institusi pendidikan sebaiknya menyediakan panduan penulisan ilmiah, akses ke perangkat lunak referensi dan deteksi plagiarisme, serta pelatihan penulisan ilmiah secara berkala. Penulis secara umum perlu mengikuti perkembangan aturan gaya penulisan dan menggunakan berbagai sumber terpercaya untuk meningkatkan kualitas karya ilmiah. Mungkin terima kasih presentasi dari kami. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.